Perjuangan hak orang hitam, stop rasisme. Lindungi orang hitam. Ingat, orang hitam memiliki hak yang sama dengan kita manusia. Semua orang punya hak yang sama. Tidak ada perbedaan. Lindungi hak. Lindungi hak. Lindungi hak untuk orang hitam. Ini namanya kampanye hitam, ini nggak boleh. Kalian gimana sih? Loh, bukan gitu. Ini itu untuk memperjuangkan HAM untuk orang-orang agar orang hitam tidak tertindas lagi di masyarakat. Betul. Mending kamu ikuti kita. Ah, nggak mau ah. Nanti aku jadi pelaku black campaign. Loh, bukan kayak begitu. Kok ngomongnya loh sih? Loh, maksudmu gimana? Bukan gitu. Kok masnya malah nyolot Loh, sama saya? gimana sih, Mas? Ini mas pada ngapain toh? Saya ini sedang kampanye untuk Black Lives Matter, tapi Mas ini malah nuduh saya melakukan black campaign, Pak. Oh, jadi gini loh Mas, Black Lives Matter itu merupakan suatu kampanye demi kesetaraan ras, terkhusus ras kulit hitam. Nah, kalau yang tadi namanya Black Campaign, itu merupakan kampanye untuk menyerang lawan politik. Oh gitu ya mas. Soalnya dari berita yang saya dapat dari televisi, hal-hal seperti ini tidak diperbolehkan mas. Kalau boleh tahu jenis-jenis black campaign itu seperti apa ya mas? Dan memang apakah hal tersebut tidak dilarang mas? Oh, untuk jenis-jenisnya saya jelaskan ya. Jadi jenis-jenisnya itu pertama, ada yang namanya serangan personal, yaitu merupakan bentuk menghina pribadi dan lawan politik. Dan yang kedua, ada penyebaran informasi palsu tentang perilaku tidak terpuji dari lawan politiknya. Ketiga, ada pemalsuan dokumen atau bukti, dan itu proses memasukkan dokumen sebagai alat bukti untuk mempengaruhi opini publik. Nah, yang keempat ada kampanye anonim. Ini merupakan bentuk menjelek-jelekan atau fitnah, namun dengan menyamarkan identitasnya. Yang kelima itu ada menggunakan media sosial untuk menyebarkan berita bohong, melakukan serangan pribadi dengan membuat meme dan sebagainya. Yang terakhir itu ada menyebarkan iklan politik yang isinya memutarbalikkan fakta dan menyebarkan fakta yang sesat, termasuk untuk membagikan fakta yang membagikan kebencian antara sara. Nah, untuk dasar hukumnya tentu saja diatur kok mas. Jadi itu diatur di mana? Di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 280 ayat 1 D. Jelas melarang menghina peserta pemilu lainnya. Oh seperti itu ya mas. Ini menarik ini menarik ini. Assalamualaikum. Izin masuk bang. Waalaikumsalam, silakan. Oke. Jadi ya teman-teman akan saya jelaskan terkait dengan bahaya black campaign dari aspek UU ITE. Dengarkan apa yang akan saya cakapkan karena ini penting. Jadi jangan tato. No action talk only. Ya teman-teman harus pahami bahwa black campaigns dapat dijerat pada pasal 28 ayat 2 UU ITE jika terkait dengan penyebaran kebencian sara dengan ancaman hukuman pidana paling lama penjara 6 tahun dan paling banyak denda sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian jika terkait dengan pencemaran nama baik dapat dijerat dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana hukuman paling lama 4 tahun penjara dengan denda maksimal total 750 juta rupiah. Nah, karena teman-teman ini juga pengetahuannya masih sumbu pendek ya, maka akan kita lanjutkan dengan kesimpulan dari teman saya yang bernama Chris. Sini mas, HP-nya saya pegang dulu ya. Ini saya bawakan. Nah, oke, di sini saya sama Mas Chris ya. Untuk Mas Chris tolong dijelaskan mas kesimpulan yang tadi. Nah, dari pengenalan tadi, kita sudah diajarkan apa saja bahaya dari black campaign. Terlebih lagi kita akan masuki tahun pemilu, di mana ada pilihan presiden dan juga pilihan calon legislatif. Black campaign itu adalah taktik politik yang menjelek-jelekan lawan politik dengan cara serangan personal, hoax, berita bohong, pemalsuan dokumen, kampanye anonim, penjelek-jelekan lewat media sosial, iklan politik, dan lain-lain yang biasanya mencemarkan nama baik dan juga menyinggung isu sara. Black campaign dapat diancam dengan pasal 280 ayat 1D UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, pasal 28 ayat 2 UU ITE, dan pasal 27 ayat 3 UU ITE. Oleh karena itu, pilihlah calon yang bijaksana. Dan apabila menemukan black campaign, lapor ke Bawaslu atau ke polisi yang terdekat ya. Di kiri saya ini sudah ada nomornya. Sekian dari kelompok 4 di atas.
Mari kita sukseskan pemilu tahun 2024. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Jayakan Pemilu 2024. untuk bangsa dan negara. Antidote.